Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak MTS Mas Harikul Anwar di video pembelajaran IPA kelas 9 semester 1. Bagaimana kabar kalian? Sehat-sehat? Semoga kita dalam lindungannya, amin. Baik, karena terbatasnya durasi, kita mulai saja. Kali ini kita akan membahas tentang reproduksi hewan dan tumbuhan. Apa yang dimaksud dengan reproduksi dan bagaimana reproduksi itu? Kita simak saja pembahasannya. Yang pertama kita akan membahas tentang reproduksi hewan. Reproduksi hewan terbagi dua, yaitu reproduksi seksual atau generatif dan reproduksi aseksual atau vegetatif. Reproduksi seksual adalah reproduksi yang melibatkan peleburan antara sel jantan atau spermatozoid dengan sel telur betina atau ovum. Sedangkan reproduksi aseksual adalah reproduksi yang tidak melibatkan peleburan antara dua sel jantan dengan sel betina. Nah, coba sekarang kalian perhatikan proses peleburan gamet jantan dengan betina pada reproduksi seksual pada kambing ya. Di sini terlihat peleburan dua gamet spermatozoid dengan ovum atau sel telur akan menghasilkan zigot yang akan tumbuh dan berkembang dalam uterus atau rahim, yang kemudian akan lahir menjadi individu baru yang sejenis berupa seekor anak kambing ya. Selanjutnya masih tentang reproduksi, kita lanjutkan bahwasanya reproduksi seksual atau generatif ini jika ditinjau dari tempat peleburan sel jantan dan betinanya atau fertilisasinya terbagi dua, yaitu fertilisasi internal atau di dalam tubuh betina, dan yang kedua fertilisasi eksternal atau di dalam tubuh betina. Fertilisasi internal yaitu peleburan spermatozoid atau sel jantan dengan sel telur atau ovum yang terjadi di dalam tubuh betina. Contohnya pada kambing yang tadi kalian lihat, kemudian ayam, kucing, dan masih banyak lagi. Sedangkan fertilisasi eksternal adalah pembuahan yang terjadi di luar tubuh betina. Contohnya hewan yang sangat terkenal dan melakukan fertilisasi eksternal adalah ikan. Nah, supaya lebih jelas bagaimana kalau kita lihat animasi ikan, fertilisasi ikan secara eksternal. Mana ya ikannya? Itu dia. Ikan betina datang ke sarang, kemudian mengeluarkan sel telurnya. Sel telur dikeluarkan, kemudian datang ikan jantan, kemudian mengeluarkan spermatozoid tepat di atas sel telur. Kemudian telur tadi dibuahi oleh spermatozoid dan berubah menjadi zigot. Dan setelah beberapa hari kemudian, sel telur yang telah dibuahi tadi akan menetas menjadi ikan kecil sebagai individu baru. Ya, itulah nana proses fertilisasi ikan. Kita kembali ke kelas. Jadi fertilisasi eksternal, pembuahannya terjadi di luar tubuh ikan. Kita lanjutkan materi kita tentang reproduksi generatif telah kita bahas. Selanjutnya ke reproduksi vegetatif atau aseksual. Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa reproduksi vegetatif tidak melalui peleburan sel jantan dengan sel betina, atau disebut juga perkembangbiakan secara tak kawin. Ada beberapa hewan yang berkembang biak secara tak kawin. Di antaranya adalah cacing planaria. Nah, seperti ini bentuknya. Lalu bagaimana berkembang biaknya cacing ini? Nah, demi untuk mempertahankan jenisnya, cacing ini rela berkembang biak dengan cara memotong tubuhnya. Coba kalian perhatikan animasi ini. Nah, pada bagian tengah cacing memotong tubuhnya hingga terpisah antara kepala dengan ekornya. Potongan ekor akan tumbuh kepala, dan sebaliknya pada bagian kepala akan tumbuh ekornya. Contoh lain binatang yang berkembang biak secara seksual dengan membelah diri adalah amuba. Kita lihat animasinya. Amuba pada bagian tengahnya akan membelah diri, kemudian bagian itu akan terpisah menjadi dua bagian. Kita lanjutkan dengan materi selanjutnya. Jika sebelumnya kita bahas tentang reproduksi hewan, sekarang kita lanjutkan dengan reproduksi tumbuhan.
Sama halnya dengan hewan, tumbuhan pun melakukan dua reproduksi, yaitu secara generatif dan secara vegetatif. Apa yang dimaksud dengan pembiakan secara generatif? Pembiakan secara generatif adalah pembiakan tumbuhan yang dilalui oleh penyatuan antara serbuk sari atau sel jantan dengan putik atau sel betina. Nah, jika serbuk sari dan putik ini menyatu, maka akan terjadi pembuahan atau proses fertilisasi. Selanjutnya akan menuju ke bakal buah, dan disinilah nanti bakal biji ini akan tumbuh dan biasanya dilindungi oleh daging buah. Contohnya adalah rambutan yang dilindungi oleh daging buah. Begitu juga dengan mangga yang bijinya dilindungi oleh daging buah. Selanjutnya adalah pembiakan vegetatif. Pembiakan secara vegetatif adalah pembiakan yang tidak didahului oleh peleburan serbuk sari atau jantan dengan putik atau sel betina. Jadi kebalikan dari pembiakan secara generatif. Apa yang dimaksud dengan pembiakan secara vegetatif? Pembiakan secara vegetatif ini terbagi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami adalah pembiakan yang dilakukan sendiri oleh tumbuhan tanpa campur tangan manusia. Contohnya adalah umbi lapis, geragih, umbi batang, tunas adventif, dan spora. Sedangkan contoh vegetatif buatan adalah pembiakan yang dilakukan dengan bantuan tangan manusia, mencangkok dan menyambung. Sebagai contoh, Bapak akan berikan contoh pembiakan alami pada bunga cocor bebek. Kita lihat ini adalah bunga cocor bebek. Nah, daun yang telah tua di ujungnya ini ada tempat bakal tunas akan tumbuh nanti. Nah, disinilah akan tumbuh nanti tunas baru. Kita lihat bagaimana tunas ini akan tumbuh. Ya, tunas ini akan muncul dan siap menggantikan tumbuhan cocor bebek yang lama. Selanjutnya kita lihat bagaimana proses munculnya proses pembiakan vegetatif pada stroberi, yaitu pembiakan dengan stolon ya, atau geragih. Ini adalah stroberi, dan kemudian akan muncul akar yang disebut dengan geragih atau stolon. Akar ini akan menempel pada tanah dan akan muncul tunas, dan selanjutnya akan tumbuh tunas berikutnya. Nah, demikianlah anak pertemuan kita di kegiatan pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat. Dan Bapak Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.